Komisi A akan segera kumpulkan Desk Pemilu Jawa Tengah. Penangkaran burung jalak Bali bisa dikembalikan pada habitatnya. Layanan digital Bank Jateng Sragen dioptimalkan. Terlambat pekerjaan, pengembang harus bayar denda. Komisi E dorong pembentukan Destana di Boyolali. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscila Chandra Dan saya Cahya Ayu Ningrum, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Komisi A segera mengundang Desk Pemilu Jawa Tengah untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk para penyelenggaranya yakni KPU dan Bawaslu. Komisi A akan segera mengundang Desk Pemilu Jawa Tengah untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk para penyelenggara, KPU, dan Bawaslu. Pentingnya pertemuan tersebut supaya ada kesepahaman bersama guna suksesnya keterselenggaraan pemilu serentak 2024. Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi A Muhammad Saleh saat bersama rombongan bertemu dengan Ketua Bawaslu Kota Salatiga, Agung Ari Mursito, bersama komisioner lain pada Senin 24 Oktober 2022. Saleh menjelaskan dalam beberapa pekan terakhir ini, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke penyelenggara pemilu di kabupaten kota, guna mendapatkan informasi kesiapan penyelenggaraan termasuk di Kota Salatiga. Agung menjelaskan secara tahapan proses tidak ada kendala. Hanya saja pada proses pengusulan anggaran pengawasan yang diusulkan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD mengalami revisi yang begitu ketat. Dari usulan 7, miliar, ternyata Pemkot Salatiga menyetujui menjadi 3,4 miliar. Berangkat dari itulah Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat meminta supaya segera dilakukan koordinasi agar permasalahan dari penyelenggaraan pemilu bisa ada solusi, mengingat pada tahun 2023 sudah mulai masuk tahun politik. Beruntung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur mendatang, DPRD dan Pemprov Jateng sudah memiliki dana cadangan supaya tidak membebani APBD. Komisi B mengapresiasi upaya ANF Bird Farm Klaten yang mampu mengembalikan 10% hasil dari penangkaran burung jalak Bali ke habitatnya. Dalam kegiatan monitoring pada Senin 24 Oktober 2022, Komisi B memantau penangkaran burung jalak Bali di ANF Bird Farm, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Wakil Ketua Komisi B, Sri Maryuni, memberikan apresiasi karena sekitar 10% hasil penangkaran bisa dikembalikan ke habitatnya. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk pelestarian habitat burung jalak Bali. Namun, usaha yang didirikan pemilik sejak tahun 2009 itu sedikit mengalami kendala. Dalam proses penangkaran burung, ketika terserang penyakit, pihak ANF masih kesulitan untuk mengobatinya. Sementara itu, pemilik ANF Bird Farm, Misbun Winasis, membenarkan pihaknya kesulitan dalam hal obat-obatan untuk penyembuhan burung yang sakit. Komisi B sendiri berharap dengan melihat kondisi di lapangan, dinas-dinas terkait bisa memberikan solusi yang terbaik, karena jenis jalak Bali ini di Indonesia masih banyak peminatnya. Sehingga di samping pelestarian dan pelepas liaran di lingkungan juga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Layanan digital di Bank Jawa Tengah cabang Sragen kini cukup merata di masyarakat, yakni sekitar 50% sudah digunakan masyarakat. Layanan digital Bank Jateng Sragen dioptimalkan. Layanan digital di Bank Jateng Sragen kini cukup merata di masyarakat. Menurut Kepala Bank Jateng Cabang Sragen Sutanti, layanan digital itu sekitar 50% digunakan masyarakat. Demikian disampaikan kepada Komisi C dalam kegiatan monitoring pengelolaan keuangan di kantor Bank Jateng Cabang Sragen pada Senin 24 Oktober 2022. Ia juga mengatakan layanan digital itu sudah dilakukan Pemkab, di antara CMS, Simda, Siskuedes, e-tax, e-tiket, wisata, IKIR, retribusi pasar, dan PDAM. Menanggapinya, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto mengaku kinerja Bank Jateng Cabang Sragen selama ini cukup baik. Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah jumlah dana pihak ketiga atau DPK. Karena tinggi rendahnya DPK itu sangat terkait dengan layanan kepada nasabah. Jika layanan ditingkatkan, maka jumlah DPK akan naik. Data Bank Jateng Cabang Sragen mencatat secara year-on-year DPK tumbuh 0,99%, yakni dari September 2021 sebesar 1,4 triliun ke September 2022 sebesar 1,42 triliun.
Komisi D memantau paket pekerjaan perbaikan jalan Waleri Patean di Kabupaten Kendal yang mengalami keterlambatan dalam target pengerjaannya. Komisi D melihat langsung paket pekerjaan perbaikan Jalan Waleri Patean di Kabupaten Kendal pada Senin 24 Oktober 2022. Kunjungan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso. Saat tinjauan, Hadi mengatakan pekerjaan proyek sejauh ini masih terdapat kendala sehingga terjadi keterlambatan dalam target pengerjaan. Meskipun terjadi keterlambatan, Hadi menilai pekerjaan di lapangan sudah hampir selesai sehingga harus terus dipantau secara berkala. Ia menilai pekerjaan di lapangan sudah mencapai 98% dan juga diharapkan mampu selesai kurang dari 50 hari kerja. Di samping itu, ia juga mengatakan pengerjaan perlu adanya perencanaan yang matang sehingga kendala dapat diminimalisir. Sebagai informasi, dalam kunjungan ini Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah didampingi oleh dinas terkait yakni Dinas DPU, BMCK, dan BPJ Wilayah Semarang. Komisi E mendorong pembentukan Destana di Kabupaten Boyolali. Dalam diskusi antara Komisi E dan BPBD Kabupaten Boyolali pada Jumat 21 Oktober 2022 lalu menghasilkan sejumlah kebijakan terkait penanganan kebencanaan. Pertemuan yang turut diikuti Kepala Pelaksana Harian atau Kalahar BPBD Provinsi Jawa Tengah Berkas Catur Sari Penanggungan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali Widodo Munir mengatakan, dalam kurun waktu 1 dekade ini baru terbentuk 17 desa tangguh bencana atau Destana. Ia mengakui tidak mudah membentuk Destana tanpa ada dukungan politik dari semua pihak. Dalam hal ini, anggota Komisi E Sumarsono selaku pimpinan rombongan Dewan menyatakan, masalah kebencanaan diperlukan keterlibatan semua pihak. Kebijakan politik terutama keberpihakan anggaran sangat menentukan sehingga penting untuk berkomunikasi dengan DPRD setempat. Widodo pun mengakui untuk membentuk Destana perlu didukung oleh anggaran yang tidak sedikit. Dilihat persentase dalam jumlah 297 desa yang ada di Boyolali, maka 17 Destana masih sangat kurang. Secara keseluruhan, potensi kebencanaan di Boyolali sudah terpetakan, mulai dari banjir, tanah longsor, sampai dengan kekeringan. Bergas menambahkan, Destana sendiri merupakan awal dari upaya untuk menjadikan masyarakat yang tangguh. Namun, masih ada lagi tahapan selain Destana, yaitu keluarga tangguh bencana. Karena itu, ia tetap meminta daerah untuk memiliki program yang kuat dalam penanggulangan bencana. Saya Priscila Chandra Dan saya Cahya Yuningrum. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, Aspiratif, informatif.